Ya, kita akan mengetahui ya seperti apa situasi terkini yang kita sudah tergabung dengan rekan Henry Aprila di lokasi banjir di Cipinang Melayu, pemirsa, dan ada rekan Hadisti Arifah dari lokasi banjir di Kebonpala. Ya, kita ke Henry terlebih dahulu, pemirsa, di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Halo, selamat siang rekan Henry. Apakah banjir di lokasi Anda melaporkan saat ini sudah mulai surut di sana atau bahkan makin tinggi? Ya, baik Pram, Aya, dan juga pemirsa, untuk situasi terkini ini pagi menjelang siang. Kalau tadi pagi sempat ketinggian mencapai 1,5 meter. Kalau di tempat kami berdiri saat ini lokasinya berada di RT 5, tepatnya di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, yang dimana memang semakin siang semakin surut karena sejumlah bantuan maksud kami sudah mulai datang, seperti halnya dari damkar, pemerintah sekitar juga mulai membantu untuk melakukan penyedotan air ataupun pompa air yang dilakukan untuk menyedot air yang masuk ke dalam pemukiman warga. Adapun memang sejumlah wilayah di Jakarta memang sudah digenangi air sejak minggu malam dini hari, maksud kami sejak minggu dini hari, yang kemudian ini berdampak terhadap pemukiman padat penduduk. Salah satunya ini kalau untuk di kawasan Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, memang ini merupakan luapan Kali Sunter Hulu, di mana memang luapan ini berasal dari air ataupun kiriman air dari bendungan Katulampa yang ada di kawasan Bogor. Mengingat juga satu hari lalu juga sempat adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi, yang kemudian ini juga berdampak ke beberapa wilayah yang ada di Jakarta. Adapun memang untuk saat ini juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan bagaimana visual terkini. Semakin ke dalam, ini semakin dalam. Maksud kami semakin lurus ke depan ini semakin dalam. Ketinggian air masih cukup tinggi. Di tempat kami berdiri ini hanya 80 sampai dengan 70 cm. Sehingga kalau di arah depan saya ini semakin dalam mencapai 100 ataupun 120 cm. Adapun juga sejumlah bantuan yang sudah datang, bahkan juga warga juga dievakuasi ke beberapa lokasi pos evakuasi yang ditempatkan tepatnya di Universitas Borobudur yang berada di musola, yang dimana memang para warga sendiri yang hanya memiliki rumah lantai 1 sehingga dilakukan evakuasi, bahkan juga lansia yang sudah dilakukan evakuasi sejak kemarin malam. Adapun memang beberapa warga juga masih memilih mengevakuasi diri di rumahnya sendiri yang memiliki 2 lantai, yang kemudian juga sempat informasi yang kami dapatkan sampai dengan malam kemarin ini listrik dipadamkan, namun di beberapa titik RT, karena mengingat di kawasan kelurahan, maksud kami di Cipinang Melayu, Jakarta Timur ini ada 10 RT yang terdampak, yang kemudian juga sudah ada yang dinyalakan listriknya. Kemudian juga adapun juga sampai sejauh ini warga pun memang masih melakukan aktivitas karena mengingat sejumlah aktivitas pun juga terhambat. Sedikitnya kami akan tunjukkan bersama juru kamera kami. Bahkan ini air yang kami rasakan cukup dalam, semakin ke dalam semakin dalam juga air. Bahkan sampai sejauh ini air terus dilakukan pompa oleh pihak damkar dan juga pihak-pihak terkait, dan juga memang aktivitas masyarakat pun terlihat sedang melakukan beberapa aktivitas pembersihan untuk beberapa area-area yang sudah cukup kering. Kemudian juga ada beberapa aktivitas masyarakat yang cukup terhambat, mengingat memang intensitas air masih cukup tinggi. Bahkan juga ini ada beberapa warga yang masih terendam rumahnya, memilih untuk mengambil barang-barang berharga yang kemudian juga dialihkan ke pos evakuasi yang berada di Universitas Borobudur untuk dievakuasi di pos yang berada di musola. Nah, namun seperti halnya bahwa di Kelurahan Cipinang ini memang banjir memang seperti yang sudah kami tanyakan kepada RT setempat. Banjir ini memang sudah terjadi, memang tidak terjadi secara setahun sekali, namun banjir besar ini terjadi jika ada kiriman air ataupun intensitas air yang cukup tinggi di kawasan Bogor. Nah, ini untuk musolanya memang masih terendam sejak kemarin malam, namun ini sudah membaik, Pram dan juga Aya. Namun memang sejumlah aktivitas masih terus dilakukan untuk melakukan pembersihan area yang dikira masih bisa dilakukan pembersihan dan juga sudah kering seperti itu maksud kami. Tentunya juga selain hanya itu, memang untuk saat ini memang sejumlah bantuan pun terus datang, bahkan beberapa aktivitas masyarakat pun ini masih kita lihat pun masih terhambat karena mengingat intensitas air masih cukup tinggi, Ayah. Nah, tentunya ini menjadi satu himbauan juga untuk masyarakat, terutama juga untuk pemerintah sendiri untuk terus memperhatikan, karena mengingat di kawasan Cipinang ini seperti halnya kami tanyakan kepada masyarakat sekitar, ini tidak terjadi setahun sekali, namun biasa terjadi terakhir banjir terparah di tahun 2020. Nah, kemudian juga
untuk itu kami akan terus memantau bagaimana aktivitas masyarakat, kemudian juga sejumlah bantuan yang terus datang, karena sampai sejauh ini pun air masih terus merendam kawasan Kelurahan Cipinang, terutama ini kami berada di RT 5 yang memang terdampak di Kelurahan Cipinang ini mencapai 10 RT. Pram dan juga Ayah. Baik, kita akan... Ya, Hendri, kita ingin bertanya-tanya juga, Hendri, di sana seperti apa sih kondisi warga saat ini? Apakah tetap bertahan atau memang ada pengungsian di sekitar lokasi Anda melaporkan hingga pagi ini di sana? Ya baik Pram, untuk warga sekitar sendiri ini kami lihat memang kalau tadi pagi belum ada beberapa aktivitas masyarakat di sekitar rumah ataupun di kawasan RT 5 ini, karena mengingat ini intensitas air semakin siang semakin menyurut, bahkan juga untuk saat ini memang masyarakat sudah mulai kembali ke kediamannya masing-masing karena mengingat air juga sudah mulai menyurut. Kalau untuk mendekat sendiri kami belum bisa mendekat karena mengingat di beberapa titik rumah warga ini masih cukup dalam, sehingga ini yang menyulitkan kami untuk bisa langsung bertanya kepada masyarakat, karena mengingat masyarakat yang juga masuk ke dalam rumah ini sementara sebelumnya sudah dilakukan bantuan oleh pihak-pihak terkait menggunakan perahu karet untuk bisa menjangkau ke kediamannya masing-masing untuk melakukan bersih-bersih bahkan mengamankan barang berharga mereka. Namun kembali lagi kami akan terus pantau bagaimana bantuan yang terus datang, bahkan aktivitas masyarakat, karena mengingat sampai sejauh ini sudah cukup membaik Ayah dibandingkan sejak tadi malam ketinggian air mencapai 2,5 meter Ayah dan juga Pram. Baik, Hendri, kalau kita lihat di sana situasinya masih tergenang dengan air, lalu kita akan beralih ke Adisti, pemirsa, untuk melihat seperti apa situasi di Kebon Pala. Halo Adisti, seperti apa situasi di sana? Apakah masih ada genangan air dan seperti apa proses evakuasi di sana? Ya baik Pram, Ayah dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, untuk genangan banjir hingga pagi menjelang siang hari ini berangsur surut, dan situasi ini dimanfaatkan oleh warga setempat untuk melakukan bersih-bersih terhadap rumah mereka yang terdampak. Saya akan lihatkan kepada Anda ya Pram dan juga pemirsa situasi terkini bagaimana warga mulai membersih rumah mereka yang terdampak banjir yang terjadi sejak Minggu pagi kemarin. Mereka memang dari banjir ini mengakibatkan kerusakan dan juga kondisi rumah warga yang cukup kotor. Air ini sempat mengenangi area dalam rumah warga, karena kalau dari informasi yang kami terima, untuk ketinggian banjir terparah sempat terjadi pada Minggu pagi kemarin, yakni mencapai 2 meter. Namun kalau untuk hari ini atau untuk siang hari ini, ketinggian banjir ini sudah mulai surut, sudah mulai turun. Kalau dari yang kami lihat hari ini variatif sekali untuk ketinggian airnya, yakni berkisar di 10 cm hingga 50 cm. Dan juga tadi tidak hanya warga yang melakukan aksi bersih-bersih terhadap rumah terdampak, proses bersih-bersih ini juga tadi dibantu oleh pihak kepolisian yang sudah dikerahkan oleh Polda Metro Jaya, yakni bersama-sama untuk membersihkan sampah, kemudian juga membersihkan lumpur dan sisa-sisa genangan air, baik dari dalam rumah warga maupun juga di area luar. Nah ini bisa dilihat Pram, Ayah dan juga pemirsa, ini masih ada genangan air. Kalau di titik kami melaporkan ini, yakni adalah RT 11 RW 5, salah satu yang terdampak. Ketinggian air di sini masih berada di sekitar 10 cm hingga mencapai 50 cm. Ini semakin mendekati ke arah Sungai Ciliwung yang berada di lokasi dekat sini. Ketinggian air ini juga lebih dalam, namun siang hari ini mengingat juga cuaca mulai cerah, sehingga juga untuk air surut lebih cepat. Nah, untuk penyebab dari banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur ini disebabkan oleh tingginya curah hujan yang mengguyur kota Jakarta dan juga sekitarnya, dan juga luapan Kali Ciliwung. Karena dari informasi warga, memang kerap kali lokasi ini dilanda banjir yang mana disebabkan oleh tingginya curah hujan di area Bogor dan juga sekitarnya, sehingga debit air di Kali Ciliwung meningkat dan juga meluap ke kawasan pemukiman warga. Nah, kemudian juga terkait proses evakuasi ini sudah dilakukan sejak dari kemarin. Ada sekitar 71 jiwa yang terdampak dari banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala ini. Mereka dievakuasi ke lokasi yang lebih aman atau lebih tinggi di sekitar, yakni di sekolah negeri, kemudian juga di puskesmas setempat.
di mana warga yang dievakuasi adalah mereka yang terdampak banjir. Untuk rumahnya ini hanya berada 1 lantai, namun juga masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah mereka, khususnya mereka yang memiliki rumah dengan kondisi 2 lantai, sehingga mereka memanfaatkan lantai 2 untuk bertahan. Dan kalau siang hari ini, mengingat situasi ataupun kondisi banjir ini sudah mulai surut, tadi kami memperhatikan sudah banyak juga warga yang sebelumnya sempat dievakuasi ini sudah mulai kembali ke rumah mereka untuk bersih-bersih, baik itu dari sampah, dari lumpur, juga sisa-sisa genangan air. Ini bisa dilihat pemirsa, tadi beragam warga, baik laki-laki maupun juga perempuan, bahkan hingga anak-anak turut secara bersama-sama ini membantu proses bersih-bersih dampak dari banjir yang terjadi. Dan kemudian juga terkait bantuan yang diterima oleh warga yang terdampak, tadi kami melihat juga sudah disalurkan berupa konsumsi atau makanan kepada warga terdampak, karena memang dampak dari banjir yang terjadi di pemukiman warga Kebonpala Kampung Melayu ini membuat sejumlah aktivitas warga terhambat, baik aktivitas kerja maupun juga aktivitas atau kegiatan sehari-hari mereka, sehingga bantuan tadi yang diberikan seperti makanan ini diakui warga sangat membantu mereka, terlebih bagi mereka yang berkeluarga. Dan kami masih memantau Pram, Ayah dan juga pemirsa situasi terkini. Sementara itu memang dari pihak kepolisian juga dari pihak Polda Metro Jaya ini masih berjaga di area banjir hingga dipastikan situasi banjir di sini sudah aman. Nah, kemudian juga terkait listrik hingga saat ini di kawasan terdampak ini masih dipadamkan untuk menghindari resiko gangguan arus pendek ataupun juga sengatan arus. Ayah, Pram. Oke, baik, Hadisi Arifah melaporkan langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Dan sebelumnya ada Hendri April langsung dari Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terkait banjir yang masih menggenang di sana. Terima kasih rekan-rekan yang tetap waspada dan melaporkan tugas hari ini. Ya pemirsa, ini tidak menutup kemungkinan juga kalau hujan deras kembali terjadi siang hingga sore nanti. Lagi-lagi warga Kebonpala dan Cipinang Melayu tadi harus kebanjiran lagi. Betul sekali, dan kalau kita lihat volume airnya di beberapa tempat juga masih tinggi. Meskipun ada beberapa yang sudah surut begitu ya, tapi seperti yang tadi Pram katakan bahwa ada kemungkinan akan terjadi lagi apabila intensitas hujannya ini semakin deras. Apalagi ada ini ya prediksi bahwa besok dan juga lusa ini akan hujan lagi, lebat lagi. Betul. Ya, karena mengingat memang warga di Kebonpala ini juga di Cipinang Melayu ini juga dialiri oleh Kali Ciliwung. Nah jika Kali Ciliwung itu tergenang dengan hujan deras, belum lagi kiriman air dari Bogor pemirsa. Nah, ini juga. Dan belum lagi juga Kebonpala itu terletak di cekungan dari Jakarta itu sendiri. Betul. Gitu loh. Jadi ini memang harus menjadi perhatian untuk warga dan juga pemerintah pastinya. Mungkin ada solusi relokasi mungkin, betul. Atau mungkin sodetan juga untuk resapan air. Drainase juga ya tadi ya ini maksud ya. Atau mungkin ya tim evakuasi yang bisa mencegah atau mungkin meminimalisir terjadinya warga yang tergenang banjir. Tahun kebanjiran terus. Betul sekali. Baik, ini masih terkait dengan banjir yang kepung Jakarta. Pemirsa, Pramono Anung mengungkapkan jika fenomena banjir yang mengepung Jakarta kali ini bukan hanya karena hujan dan luapan kali, namun juga karena air laut tengah pasang atau rob. Nah ini pemirsa, sebanyak 10 pompa pemirsa digunakan untuk menyedot air terbakar akibat debit air yang terlalu tinggi. Baru saat itulah kemudian kita menggunakan pompa yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kurang lebih 600. Apa yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, banjir tinggal sedikit ada di Jakarta Timur dan sedikit di Barat. Praktis yang lain sudah tertangani dengan baik, dan dari ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ada kemungkinan 1-2 hari ini ada rob